Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Maria Agustiningsih Degana Santus, biasa dipanggil Ningsi. Saya dari kelas 11E. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi kimia, yaitu larutan penyangga. Larutan penyangga atau buffer adalah larutan yang dapat mempertahankan pH tertentu terhadap usaha mengubah pH, seperti penambahan asam, basa, ataupun pengenceran. Dengan kata lain, pH larutan penyangga tidak akan berubah secara signifikan walaupun pada larutan tersebut ditambahkan sedikit asam kuat, basa kuat, atau larutan tersebut diencerkan. Jenis larutan penyangga. Jenis larutan penyangga ditentukan oleh komponen penyusunnya, yakni asam atau basa lemah dan asam atau basa konjugasinya atau garam. Adapun beberapa jenis-jenis dari larutan penyangga. Yang pertama, larutan penyangga asam. Larutan penyangga yang bersifat asam apabila terdiri dari campuran asam lemah dengan basa konjugasinya. Contoh larutan penyangga yang bersifat ini adalah senyawa CH3COOH dengan CH3COONa atau CH3COO-. Basa konjugasi CH3COO- ini dapat diperoleh dari larutan garamnya, yaitu dari kation logam dari masing-masing anionnya. Misalnya CH3COONa, CH3COOK, CH3COO2Mg, HCO3K. Kemudian, contoh dari asam lemah dan basa konjugasinya adalah sebagai berikut. Yang kedua, larutan penyangga basa. Larutan penyangga bersifat basa apabila terdiri dari campuran basa lemah dengan asam konjugasinya. Contohnya adalah senyawa NH4OH dengan NH4+ atau NH4Cl. Asam konjugasi NH4+ ini dapat diperoleh dari larutan garamnya, yaitu dari anion logam dari masing-masing kationnya. Misalnya NH4Cl, NH4Br, NH4NO3, NH4I, dan lainnya. Adapun contoh basa lemah dan asam konjugasinya adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah pembuatan larutan penyangga. Pembuatan larutan penyangga terdiri dari dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Pembuatan secara langsung dilakukan dengan mencampurkan asam lemah dengan basa konjugasinya, yang kemudian dapat berionisasi menghasilkan ion amin. Mencampurkan basa lemah dengan garam asam konjugasinya, yang dapat terionisasi menghasilkan ion BH+. Kemudian pembuatan larutan penyangga secara tidak langsung dilakukan dengan mencampurkan suatu asam lemah dalam jumlah berlebih dengan suatu basa kuat sehingga bereaksi menghasilkan garam asam. Menghasilkan garam basa konjugasi dari asam lemah tersebut. Mencampurkan suatu basa lemah dalam jumlah berlebih dengan suatu asam kuat sehingga bereaksi menghasilkan garam asam konjugasi dari basa lemah tersebut. Prinsip kerja larutan penyangga. Larutan penyangga bekerja sesuai dengan konsepnya, bahwa larutan ini dapat mempertahankan pH awal larutan meskipun ke dalam larutan ditambahkan asam kuat maupun basa kuat atau air dalam jumlah tertentu. Nah, kemudian bagaimana prinsip kerja larutan penyangga tersebut? Jadi, larutan penyangga mengandung komponen asam dan basa lemah dengan asam dan basa konjugasinya, sehingga dapat mengikat baik ion H+ ataupun ion OH-, sehingga penambahan sedikit asam kuat atau basa kuat serta sedikit pengenceran tidak bisa mengubah pH-nya secara signifikan. Yang pertama, larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam merupakan campuran asam lemah dengan garamnya atau basa konjugasi. Contoh larutan penyangga yang mengandung CH3COOH dengan CH3CO- yang mengalami kesetimbangan akan terbentuk larutan penyangga yang bersifat asam. Dalam larutan tersebut, terdapat kesetimbangan kimia sebagai berikut.
Prinsip kerja larutan penyangga asam yaitu pada penambahan asam, ion H+ dari asam akan menambah konsentrasi H+ pada larutan dan menyebabkan kesetimbangan bergeser ke kiri, sehingga reaksi mengarah pada pembentukan CH3COOH. Artinya, ion H+ yang ditambahkan akan bereaksi dengan ion CH3COO- membentuk molekul CH3COOH. Dengan kata lain, asam yang ditambahkan akan dinetralisasi oleh komponen basa konjugasi. Oleh karena itu, pada kesetimbangan baru tidak terjadi perubahan konsentrasi ion H+, sehingga pH dapat dipertahankan. Pada penambahan basa, bila yang ditambahkan adalah suatu basa, ion OH- dari basa akan bereaksi dengan ion H+ dan membentuk air, sehingga dapat menyebabkan keseimbangan bergeser ke kanan dan konsentrasi ion H+ tetap dipertahankan. Selain itu, penambahan basa juga menyebabkan berkurangnya komponen asam atau CH3COOH. Berkurangnya komponen asam inilah yang menyebabkan reaksi bergeser ke kanan. Dengan kata lain, basa yang ditambahkan akan dinetralisasi oleh komponen asam lemak atau CH3COOH. Basa yang akan ditambahkan tersebut bereaksi dengan asam CH3COOH dan membentuk ion CH3COO- dan air. Oleh karena itu, pada kesetimbangan baru tidak terjadi perubahan konsentrasi ion H+, sehingga pH dapat dipertahankan. Selanjutnya adalah pengenceran. Pada penambahan air atau pengenceran, derajat ionisasi asam lemak atau CH3COOH akan bertambah besar, yang berarti jumlah ion H+ dari ionisasi CH3COOH juga bertambah. Akan tetapi, karena volume larutan juga bertambah, maka pengaruh penambahan konsentrasi H+ menjadi tidak berarti. Dengan demikian, nilai pH larutan tidak mengalami perubahan. Perhitungan pH larutan penyangga. Untuk melakukan perhitungan pH larutan penyangga, maka kita harus memahami terlebih dahulu larutan penyangga tersebut bersifat asam atau basa. Adapun klasifikasi larutan penyangga dan rumus perhitungan pH-nya adalah sebagai berikut. Untuk larutan penyangga asam, larutan penyangga bersifat asam apabila terdiri dari campuran asam lemak dengan basa konjugasinya. Contohnya adalah CH3COOH dengan CH3COONA atau CH3COO-. Basa konjugasi CH3COO- ini dapat diperoleh dari larutan garamnya, yaitu dari kation logam dari masing-masing anionnya. Misalnya, CH3COONA, CH3COOK, CH3COO2Mg, HCO3K. Untuk perumusan larutan penyangga yang bersifat asam adalah sebagai berikut. Untuk larutan penyangga basa, larutan penyangga bersifat basa apabila terdiri dari campuran basa lemak dengan asam konjugasinya. Contohnya adalah NH4OH dengan NH4+ atau NH4Cl. Asam konjugasi NH4+ ini dapat diperoleh dari larutan garamnya, yaitu dari anion logam dari masing-masing kationnya. Misalnya NH4Cl, NH4Br, NH4NO3, NH4I, dan lainnya. Adapun perumusan larutan penyangga yang bersifat basa adalah sebagai berikut. Kemudian, langkah-langkah menghitung pH larutan penyangga. Kita menentukan mol asam atau basa lemah. Kemudian, yang kedua, kita menentukan mol asam atau basa konjugasi atau garam. Kemudian, kita menghitung ion H+ atau ion OH-. Setelah itu, kita dapat menghitung pH-nya. Untuk lebih memahami lagi tentang materi larutan penyangga ini, saya akan menjelaskan beberapa soal. Yang pertama, suatu larutan terdiri dari campuran antara 50 ml CH3COOH 0,1 molar dan 50 ml larutan CH3COONA 0,1 molar.
tentukanlah apakah larutan tersebut merupakan larutan penyangga. Kemudian, apabila larutan tersebut termasuk larutan penyangga, maka tentukanlah harga pH-nya. Dengan Ka-nya, pH dari CH3COOH itu sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Untuk menentukan apakah sebuah larutan merupakan larutan penyangga, maka kita harus memahami dulu pengertian dari larutan penyangga, yakni larutan penyangga merupakan campuran antara asam atau basa lemah dengan asam atau basa konjugasinya. Pada soal tersebut, CH3COOH merupakan asam lemah dan NaCH3COO merupakan basa konjugasinya. Sehingga larutan pada soal di atas termasuk dari larutan penyangga. Dari soal tersebut diketahui bahwa senyawa CH3COH memiliki molar 0,1 molar dan volume 50 ml. Kemudian senyawa NaCH3COO memiliki molar 0,1 molar dan volume 50 ml. Kemudian Ka dari CH3COOH itu sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah pH-nya. Untuk menentukan pH, kita menggunakan 4 langkah. Yang pertama, menentukan mol asam lemak atau mol dari CH3COOH, yaitu 50 dikali 0,1 sama dengan 5 mmol. Yang kedua, kita menentukan mol basa konjugasinya atau mol dari NaCH3COOH, yaitu 50 dikali 0,1 sama dengan 5 mmol. Kemudian langkah yang ketiga adalah menghitung konsentrasi dari H+. Jadi rumusnya, konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali Na per NBK. Kita masukkan angkanya, H+ sama dengan 10 pangkat min 5 dikali 5 dibagi 5. Sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat 5 dikali 0,1. Sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 1. Jadi konsentrasi H+-nya sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat min 6. Kemudian yang terakhir kita menghitung pH. pH itu sama dengan min log konsentrasi H+, sama dengan min log 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Jadi pH-nya sama dengan 5 dikurang log 1,8. Soal yang kedua, suatu larutan terdiri dari campuran antara NH3 dengan konsentrasi 0,1 molar sebanyak 50 ml dan 100 ml larutan NH4Cl 0,5 molar. Tentukan apakah larutan tersebut merupakan larutan penyangga. Apabila larutan tersebut termasuk larutan penyangga, maka tentukanlah harga pH-nya dengan Kb-nya itu 10 pangkat min 5. Nah, sama seperti pada soal yang pertama, untuk menentukan apakah sebuah larutan merupakan larutan penyangga, maka kita harus memahami terlebih dahulu pengertian dari larutan penyangga. Nah, larutan penyangga di sini merupakan campuran antara asam atau basa lemah dengan asam atau basa konjugasinya. Nah, pada soal tersebut, NH3 merupakan basa lemah dan NH4Cl merupakan asam konjugasinya. Sehingga, larutan pada soal di atas termasuk larutan penyangga. Dari soal tersebut diketahui senyawa NH3 memiliki molar 0,1 molar dan volumenya 50 ml. Senyawa NH4Cl memiliki molar 0,1 molar dan volumenya 100 ml. Dan Kb-nya sama dengan 10 pangkat min 5. Maka yang ditanyakan adalah pH. Nah, pada soal yang kedua ini pengerjaannya sama dengan soal yang pertama dengan 4 langkah. Yang pertama, menentukan mol basa lemak. Jadi mol dari NH3 yaitu 50 dikali 0,1 sama dengan 5 mmol. Kemudian langkah yang kedua, menentukan mol asam konjugasinya atau mol NH4Cl itu sama dengan 100 dikali 0,5 sama dengan 50 mmol. Kemudian langkah yang ketiga, menghitung konsentrasi ion OH-. Nah, rumus menghitung konsentrasi ion OH- itu adalah Kb dikali Nb per NaK. Jadi sama dengan 10 dipangkat 5 dikali 5 per 50. Sama dengan 10 pangkat min 5 dikali 0,1. Sama dengan 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 1. Sehingga konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 6. Kemudian tahap yang terakhir, menghitung pH-nya. Untuk menghitung pH digunakan rumus POH sama dengan min log konsentrasi OH-.
POH sama dengan min log 10 pangkat min 6. POH menjadi 6. Selanjutnya menghitung pH. Menghitung pH itu sama dengan 14 kurang POH. Jadi pH-nya sama dengan 14 dikurang 6. Jadi pH-nya sama dengan 8. Yeah. Bobby Valentino.